Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa Tuhan itu penuh kasih sekaligus penuh murka? Kayaknya kontradiktif banget kan? Apalagi kalau kita ngomongin perjanjian baru. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar paradoks ini. Ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Benar nggak sih kalau Tuhan di perjanjian baru itu, ya isinya cuma cinta, pengampunan, anugerah, pokoknya yang baik-baik aja. Terus semua cerita soal penghakiman, soal murka, itu cuma buat perjanjian lama aja gitu? Sadar nggak sadar, kita sering banget nih ngebagi Alkitab jadi dua. Seolah-olah ada dua Tuhan yang beda. Tuhan perjanjian lama, wah yang digambarin itu galak, suka menghakimi, bawaannya api terus. Nah, giliran Tuhan perjanjian baru langsung berubah jadi lembut, penuh kasih, penuh rahmat. Tapi pertanyaannya, emang bener ya pemisahan kayak gitu? Well, ternyata nggak sesederhana itu. Perjanjian baru sendiri loh, ceritanya jauh lebih rumit. Coba deh kita lihat ayat ini dari Yohanes 3 ayat 36. Jelas banget di situ tertulis, murka Allah tetap ada di atas orang yang nggak taat sama anak. Jadi ide soal murka itu ternyata nggak hilang kemana-mana kan? Nah, ini dia kuncinya. Ini yang bakal ngebuka semua pemahaman kita. Martin Luther pernah bilang dengan sangat keren, salib Kristus adalah tempat di mana murka dan kasih Allah bertemu. Wow, kutipan ini bakal jadi kompas kita nih, buat ngeliat gimana dua hal yang kelihatannya berlawanan ini justru nyatu dengan sempurna di satu momen. Oke, siap. Kita bakal slam lebih dalam lagi. Pertama-tama, kita mau lihat dulu nih, emangnya murka Tuhan di perjanjian baru itu bentuknya kayak apa sih? Gimana cara menggambarkannya? Ternyata, ada 4 wajah atau manifestasi yang perlu kita kenali. Jadi 4 hal itu adalah, pertama, murka yang dinyatakan atas dosa. Kedua, murka yang justru ditunjukin dalam pelayanan Yesus sendiri. Ketiga, murka yang digenapi di salib. Dan yang terakhir, murka yang ternyata masih akan datang. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, murka yang dinyatakan atas dosa. Di kitab Roma pasal 1, Rasul Paulus ngejelasin sesuatu yang bisa kita sebut murka pasif. Jadi ini bukan Tuhan yang aktif nganjurin gitu ya, tapi dia membiarkan atau menyerahkan manusia ke konsekuensi dosa mereka sendiri. Kalau manusia nolak kebenaran, ya udah, Tuhan ngebiarin mereka jatuh lebih dalam ke kerusakan moral sebagai akibatnya. Nah, ini nih yang mungkin bikin kaget. Ternyata Yesus sendiri yang kita kenal sebagai wujud kasih Tuhan juga nunjukin murka yang kudus. Ingat nggak cerita waktu dia ngamuk dan membalikin meja para pedagang di bait Allah? Atau waktu dia dengan tegasnya bilang, celakalah kamu ke orang-orang Farisi? Ini bukan marah-marah nggak jelas loh. Ini adalah reaksi ilahi yang tepat terhadap kemunafikan dan ibadah yang diselewengkan. Karena ya, kasih sejati itu nggak bisa diem aja ngelihat ketidakadilan. Poin ketiga, ini puncaknya, salib. Disinilah kita ketemu sama konsep teologi yang namanya penebusan substitusional. Gambarnya gini, Kristus itu gantiin posisi kita. Dia yang nanggung semua murka Tuhan yang harusnya buat kita. Waktu dia teriak di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itulah momen di mana dia benar-benar ngerasain ditinggalin sama Bapa. Demi kita. Dan yang terakhir, ternyata masih ada murka yang akan datang. Di kitab Wahyu, jelas banget diceritain soal penghakiman terakhir. Dan coba perhatiin deh istilah yang dipakai, murka anak domba. Ironis banget kan? Anak domba, simbol kasih dan pengorbanan, malah jadi agen penghakiman. Ini seakan-akan bilang, kasih yang ditolak terus-terusan, ujung-ujungnya ya jadi murka yang menghukum. Oke, jadi kita udah lihat gimana bentuknya murka itu. Sekarang pertanyaannya ganti, kenapa? Kenapa Tuhan yang katanya penuh kasih perlu punya murka segala? Apa sih akar teologis di balik keadilan Tuhan ini? Kuncinya ternyata ada di cara kita mandang dosa. Jadi gini, di perjanjian baru, dosa itu bukan cuma soal salah laku atau ngelanggar aturan. Lebih dalang dari itu, dosa itu adalah penolakan secara sadar terhadap kasih Tuhan. Kayak kata Yohanes, manusia lebih suka gelap daripada terang. Jadi murka Tuhan itu bukan reaksi atas orang yang nggak tahu, tapi respons atas orang yang tahu, tapi sengaja nolak. John Calvin juga negasin hal ini. Kata dia, orang yang nolak Injil itu bukan sekedar nggak ngerti, tapi mereka secara sadar memusuhi kasih Tuhan yang sebetulnya bisa nyelamatin mereka. Jadi ini bukan nggak sengaja, ini permusuhan yang aktif. Jadi intinya begini, murka itu bagian yang nggak bisa dipisahin dari keadilan Tuhan. Coba deh bayangin, kalau Tuhan ngelihat kejahatan, ketidakadilan, penindasan, terus dia diem aja, nggak marah sama sekali. Apa kita bisa bilang dia itu adil? Ya nggak bisa dong. Kasih yang nggak peduli keadilan itu bukan kasih sejati.
Dan keadilan yang nggak ada konsekuensinya, ya bukan keadilan namanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Apa sih tujuan akhir dari murka ini? Gimana caranya murka ini justru jadi bagian dari rencana penebusan Tuhan? Ada 3 tujuan utamanya. Pertama, murka itu nunjukin ke kita betapa butuhnya kita sama anugerah. Logikanya, kalau kita nggak sadar ada bahaya, kita nggak bakal cari selamat kan? Nah, tanpa sadar akan murka, kita nggak bakal ngerti betapa berharganya anugerah. Kedua, ya jelas, ini jadi peringatan keras buat yang nolak Injil. Dan ketiga, ini juga buat gereja loh. Buat jadi tamparan biar kita balik lagi hidup kudus. Kayak peringatan buat jemaat yang suam-suam kuku di kitab Wahyu itu. Oke, kita udah lihat apa itu murka, kenapa ada murka, dan buat apa ada murka. Sekarang bagian paling penting, so what? Terus gimana? Apa artinya semua ini buat kita? Gimana seharusnya kita ngerespons kebenaran ini? Yuk kita lihat 4 respons praktis dari iman. 4 respons ini nyambung semua, kayak anak tangga gitu. Pertama, kita akui keadilan Tuhan. Dari situ, kita dituntun buat bertobat dan percaya. Terus, itu ngedorong kita buat ngabarin Injil. Dan puncaknya, kita bisa hidup dengan penuh rasa syukur. Yang pertama, mengakui keadilan Tuhan. Waktu kita benar-benar ngeh betapa seriusnya dosa dan betapa adilnya murka Tuhan, otomatis kita jadi rendah hati. Nggak ada lagi tuh rasa pantas dapat ini itu. Dan apresiasi kita buat pengorbanan di salib. Wah, itu jadi jauh lebih dalam, lebih personal. Nah, pengakuan ini langsung ngebawa kita ke langkah kedua, bertobat dan percaya. Kita berbalik dari dosa dan naruh iman kita ke Kristus. Dan keyakinan baru inilah yang jadi bahan bakar buat langkah ketiga, memberitakan Injil. Keren banget nih kata-katanya Charles Spurgeon. Kalau kita beneran percaya neraka, kita nggak mungkin berkhotbah tanpa nangis. Kesadaran soal murka Tuhan itu harusnya bikin kita pengen nyebarin kabar baik dengan urgent, tapi juga dengan hati yang penuh belas kasihan. Dan akhirnya, semuanya ini ngalir ke respons keempat, hidup penuh syukur. Logis kan? Orang yang sadar dia udah diselamatin dari murka, dia nggak akan lagi ngerasa hidup ini punya dia. Hidupnya sekarang punya Tuhan, yang dijalanin dengan kekudusan dan rasa terima kasih. Inilah inti dari kesalehan yang sejati itu. Jadi, kesimpulannya apa dari perjalanan kita ini? Begini, di Perjanjian Baru, murka Tuhan itu bukannya dihapus sama kasih-Nya. Bukan, tapi murka itu diserap oleh kasih-Nya di kayu salib. Disitulah keadilan Tuhan yang super tegas ketemu sama kasih-Nya yang tanpa batas. Dan dua-duanya, klop, terpenuhi secara sempurna. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Coba pikirin deh, kalau kasih Tuhan itu sebegitu kuatnya sampai-sampai bisa nanggung dan nyerap murkanya sendiri, lalu apa artinya itu buat kita? Buat hidup kita sehari-hari, buat rasa takut kita, kegagalan kita, dan juga harapan-harapan kita. Coba deh kita renungkan sama-sama.